Hai, kami dari kelompok Tanam. Jadi teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan cara penggunaan Microsoft Access pada software Microsoft Access. Untuk selebihnya teman-teman dapat menyaksikannya dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Dadah. Halo teman-teman semuanya, pada video ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan perbedaan antara DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language dalam SQL. Kita akan membahas bagaimana menggunakan perintah create, alter, dan drop untuk mengelola struktur tabel, serta select, insert, update, dan delete untuk memanipulasi data dalam tabel. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, teman-teman dapat membuka software Microsoft Access. Jika sudah terbuka, teman-teman dapat mengklik pada menu Blank Database. Di sini sebagai contoh, kelompok kami akan menggunakan nama file yaitu karyawan, atau teman-teman dapat menggunakan nama file lain sesuai kebutuhan teman-teman. Setelah itu, teman-teman dapat mengklik Create. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya, pilih pada menu Create dan pilih Query Design. Setelah tampilannya seperti ini, teman-teman dapat pergi pada bagian kanan bawah layar, yaitu SQL. Setelah mengkliknya, teman-teman dapat menghapus sintaks select. Nah, pertama kita akan mulai dengan perintah create. Perintah ini digunakan untuk membuat objek dalam database seperti tabel. Sebagai contoh, kita akan membuat tabel karyawan dengan beberapa kolom, yaitu ID karyawan, nama depan karyawan, nama belakang, dan tanggal direkrut seorang karyawan. Berikut adalah sintaksnya. Nah, teman-teman, sintaks yang kita gunakan adalah create table. Setelah itu kita masukkan nama tabel yang mau kita jadikan tuh adalah di sini saya buat tabel karyawan ya. Kemudian buka kurung. Nah, setelah itu enter. Pertama saya tuh ingin menaruh kolom ID karyawan. ID karyawan tuh formatnya tuh setelah kita menuliskan ID, kita lanjut dengan auto increment primary key. Ini memang sudah format ya teman-teman. Nah, setelah itu koma, baru kita enter lagi. Saya tuh mau menambahkan kolom di sebelah kolom ID itu nama depan. Saya tulis nama underscore depan karena tidak bisa menggunakan spasi di dalam sintaks ya teman-teman. Kemudian setelah nama kolomnya, kita lanjut dengan menuliskan tipe data dari nama kolomnya, itu teks ya. Kemudian spasi buka kurung 50 ini maksudnya jumlah huruf maksimal yang ada di dalam kolom itu 50 ya teman-teman. Kemudian koma, enter lagi, dan saya masukkan nama underscore belakang, formatnya sama, teks 50, dan yang terakhir ada kolom tanggal direkrut ya, itu formatnya itu date ya teman-teman. Nah, setelah itu enter, tutup kurung, jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Nah, kita run ya untuk melihat hasil dari sintaksnya. Ya, seperti yang teman-teman lihat sudah ada muncul tabel baru, yaitu tabel karyawan. Boleh kita buka dengan double klik saja. Nah, di dalam tabel karyawan tuh ada beberapa kolom. Yang pertama kolom ID, kemudian kolom nama depan, kolom nama belakang, dan tanggal direkrutnya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke sintaks yang kedua. Selanjutnya kita akan melihat perintah alter yang digunakan untuk mengubah struktur tabel. Misalnya, jika kita ingin menambah kolom gaji ke tabel karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Kita gunakan alter tabel karyawan, add kolom untuk menambahkan kolom gaji. Kita ingin menambahkan kolom gaji dan currency adalah tipe datanya. Kemudian kita run, maka hasilnya akan ya seperti yang teman-teman lihat, kolom gaji sudah ditambahkan ke dalam tabel karyawan.
Selanjutnya kita akan menghapus kolom pada tabel. Kita bisa menggunakan perintah drop. Selanjutnya sebagai contoh, ini perintahnya. Pertama kita ketik alter spasi tabel karyawan, itu nama tabelnya, kemudian enter, kita kasih masuk drop spasi kolom terus gaji ya, karena kita akan menghapus kolom gaji, jadi kita tulis gaji. Selanjutnya kita akan run. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi kolom gajinya. Sekarang kita beralih ke perintah DML yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel. Kita mulai dengan perintah select yang digunakan untuk mengambil data dari tabel. Misalnya untuk menampilkan semua data dari tabel karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Di sini saya isi dulu ya untuk datanya. Nah, di sini sudah ada ya datanya teman-teman, jadi kita bisa langsung menuliskan sintaksnya di query. Kita tutup dulu ya untuk tabel karyawannya. Di sini kita ketik select bintang from karyawan titik koma. Kemudian kita bisa run ya teman-teman. Sebentar, di sini ada typo ya. Run. Dan ya, di sini sudah ada tampilan dari tabel karyawan dengan ID, nama depan, nama belakang, dan tanggal direkrutnya. Baik, kita lanjut ke insert. Pertama kita balik ke menu skillnya yang di bawah sini. Ya, kita hapus saja ya. Nah, insert adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan data baru ke dalam tabel. Sebagai contoh, untuk menambahkan data ke tabel karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Jadi insert into karyawan, nama tabelnya, kemudian buka kurung, nama underscore depan, koma, nama underscore belakang, koma, tanggal underscore direkrut, tutup kurung. Kemudian lanjut dengan values yang akan kita masukkan tuh. Pertama contohnya saya mau memasukkan fatur, jadi kutip fatur, kutip 1 ya teman-teman, kemudian tutup lagi dengan kutip, kemudian koma, nama belakangnya Rahman, kemudian tutup lagi dengan kutip, koma, dan tanggal dimasukkan. Ini contoh 2024 10 bulan Oktober tanggal 3, tutup kurung ya. Jangan lupa titik komanya ya teman-teman. Kita run ya. You are about to append one row, jadi kita tuh mau menambahkan satu baris ya, jadi kita yes ya. Kita lihat hasilnya dengan double klik. Ya, di sini sudah ada terisi baris baru Fatur Rahman dengan tanggal direkrutnya 3 dan sekian-sekian. Nah, kemudian berikut adalah perintah update. Perintah update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Misalnya jika kita ingin memperbarui gaji seorang karyawan, perintah update digunakan untuk memperbarui data yang sudah ada. Misalnya kita ingin memperbarui nama seorang karyawan, kita bisa menggunakan perintah berikut. Jadi kita close dulu karyawannya. Nah, kita blok dan kita hapus. Di sini saya mau update nama belakang dari Fatur Rahman ya, nama belakangnya adalah Rahman. Jadi kita update karyawan, enter, set ya. Yang mau kita ganti itu adalah nama underscore belakang. Nama belakangnya Fatur mau kita ganti dengan
penulisannya pakai C, jadi Rahman gitu. Jadi Rajman. Nah, kemudian enter. Kita jangan lupa kutip ya, teman-teman. Nah, dan kita enter where ID karyawannya, dimana ID karyawan mau kita ubah. Nah, Fatur Rahman itu kan berada di nomor 4 ya, jadi 4 titik koma. Kemudian kita run. Ya, you are about to update satu baris ya. Kita mau update barisnya Fatur. Nah, teman-teman, jadi kita sudah mengupdate untuk baris Fatur yang tadi namanya Rahman, tidak pakai C, jadi sudah ada. Terakhir, kita punya perintah delete yang digunakan untuk menghapus data dari tabel. Jika kita ingin menghapus seorang karyawan berdasarkan ID-nya, kita bisa menggunakan perintah ini. Delete spasi from karyawan. Enter where karyawan underscore ID sama dengan 1. Di belakangnya kita taruh titik koma. Ini adalah tampilannya, sudah terlihat bahwa baris pertama sudah terhapus. Itulah tadi penjelasan mengenai perintah DDL dan DML dalam SQL, mulai dari create, alter, drop, hingga select, insert, update, dan delete. Dengan memahami perintah-perintah ini, kita bisa mengelola struktur tabel dan juga memanipulasi data di dalamnya. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.